Halo, apa kabar teman-teman semua? Saya harapkan Anda baik-baik saja tanpa kekurangan suatu apapun. Salam distribusi, jumpa kembali dengan saya di channel Ruang Distribusi. Pada video kali ini kita akan mengulas sedikit tentang mana sih yang lebih penting, distribusi atau omset. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya kita lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Berbicara mengenai omset dan distribusi, menurut saya kedua-duanya sama pentingnya. Siapa sih yang tidak mau omset yang tinggi, omset yang besar, begitu keluar produk langsung omsetnya gede. Tapi sebenarnya distribusi juga sama pentingnya. Ada suatu istilah yang mengatakan bahwa distribusi itu selalu berbanding lurus dengan omset. Semakin bagus distribusi suatu produk, semakin bagus omsetnya. Tapi saya pikir tidak demikian dengan omset ya. Bagus omset suatu produk belum tentu distribusinya bagus. Jadi menurut hemat saya, antara distribusi dengan omset itu seperti akar dengan pohon. Distribusi kita anggap sebagai akar, ya. Pohonnya itulah sebagai omsetnya. Ya, ibaratnya kita menanam sebuah pohon, kan kita tanam itu bibitnya dulu. Ya. Setelah kita dapat bibitnya, mungkin kita taruh di polybag dulu, ya, di dalam polybag kita siramin, kita kasih pupuk, baik itu pupuk organik ataupun itu pupuk non organik, ya. Setiap hari, pagi dan sore kita siram, cahaya matahari kita atur, kita pelihara sedemikian rupa supaya bibit yang kita tanam tadi bisa menjadi sebuah pohon yang besar. Boleh dikatakan distribusi itu sebenarnya adalah mendekatkan lagi produk itu sedekat-dekatnya ke konsumen. Misalnya ada satu produk baru ya, produk A kita bilang ya. Biasanya itu ya sebuah perusahaan distribusi dia akan bentuk tim task force ya yang terdiri dari salesman sepeda motor atau kita bilang motoris, supaya bisa menjangkau jalan-jalan yang kecil ya, yang tidak bisa di cover oleh salesman taking order ya, karena nanti ada hambatan dalam hal pengiriman barangnya. Jadi sales motoris itu bisa menjangkau tempat-tempat yang agak terpencil ya, agak jauh ya, misalnya ya di dalam gang, toko-toko pinggir jalan ya, retail kecil pinggir jalan. Jadi tujuannya untuk apa? Jadi untuk lebih mendekatkan lagi produk itu ke konsumen. Dengan mereka menjual barang itu ke retail, toko-toko kecil di sepanjangan jalan yang mereka lalui, produk itu lebih cepat terdistribusi, lebih cepat nampak oleh konsumen. Yang kedua, program paket untuk pengambilan ke toko, program paket order ya. Misalnya ada barang yang pas mumping dipasangkan dengan atau dikawinkan dengan produk yang belum mumping atau produk yang baru di launching ya. Jadi ini juga salah satu tujuan agar produk itu lebih cepat lagi terdistribusi. Yang ketiga yaitu seperti program blocking display di toko. Banyak kita lihat di pasar produk-produk baru itu terpajang ya, terdisplay dengan rapi toko. Kita lihat seperti rokok, seperti produk sampo, seperti produk wangi pakaian, sampai produk kopi instan ya. Mereka berlomba-lomba untuk memajangkan produknya itu supaya lebih nampak ke konsumen. Tujuannya apa? Supaya barang itu lebih dekat lagi ke konsumen. Konsumen ingin beli mungkin tinggal tunjuk, konsumen ingin beli ya mungkin dia tinggal ambil di pajangan. Contoh yang lain adalah misalnya kita kan sering lihat ya, kadang-kadang di suatu pasar gitu ya, atau di suatu supermarket ada cewek-cewek atau cowok-cowok yang menawarin barang ke konsumen dengan iming-iming gimmick atau hadiah ya.
Itu juga salah satu cara untuk bisa mengenalkan lagi ya, mendekatkan lagi produk itu ke konsumen. Jadi memang ada beberapa cara dan bermacam cara untuk bisa mengenalkan atau mendekatkan lagi produk itu lebih dekat lagi ke konsumen ya. Selain itu, adanya diskon promo, adanya iklan, penambahan tim task force berupa motoris, dan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi, itu memakan biaya yang tidak sedikit. Tapi kenapa perusahaan-perusahaan distribusi terus konsen melakukan hal itu? Karena mereka mengharapkan ke depannya dengan adanya pemerataan distribusi yang bagus, baik dan benar, availability dan visibility-nya itu nampak di pasar. Keberadaan produknya di mana-mana, orang mulai beli, orang mulai pakai, orang mulai tergantung. Jadi ini yang mau dicapai, ini yang diambil dari mereka. Jadi ada kaitannya dengan yang saya sampaikan dari awal tadi ya, ibarat menanam sebuah bibit agar menjadi pohon, ditanamin, disiramin, dipupuk, agar bibit tersebut bisa menjadi, agar bibit tersebut bisa tumbuh menjadi pohon yang akarnya kuat, batangnya besar, daunnya rindang, buahnya banyak. Ya memang pekerjaan distribusi ini adalah bukan pekerjaan yang instan. Begitu kita berhasil mendistribusikan produk kita, begitu si toko beli, begitu barang dipajang, atau kita buat event, barang itu dibeli, belum tentu langsung menghasilkan omset yang kita harapkan ya. Jadi tahapan-tahapan distribusi itu mesti concern ya, mesti terus-terusan kita lakukan. Jadi yakinlah Anda, apa yang Anda tanam pasti akan Anda tuai. Dengan Anda konsen secara terus-menerus melakukan distribusi, saya yakin dengan Anda terus konsen melakukan distribusi, saya yakin konsumen itu akan melihat barang Anda. Barang Anda ada di mana-mana, barang Anda gampang dijumpai. Nah, dengan begitu omset pasti akan datang sendiri. Jadi bagi Anda yang lelah untuk terus mendistribusikan produk Anda, supaya nanti tujuannya apa? Omset itu akan datang sendiri. Saya pikir omset dengan distribusi itu sama pentingnya. Distribusi yang baik tentu akan menghasilkan omset yang bagus pula. Jadi untuk Anda jangan lelah untuk berdistribusi. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini. Kalau Anda setuju, Anda like. Kalau ada tambahan, kritik atau saran, silakan di kolom komen. Jangan lupa Anda subscribe biar kita lebih semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Salam distribusi. Sayonara.